pakar teoriku, guru senior atau guru buku sampai ke buku tahu cerita dari awal. Jadi Socrates itu memang dari awal sudah menyindir ya tentang eksistensi manusia. Siapa itu yang eksis menurut Socrates itu adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama manusia. Jadi di zaman itu ketika Socrates datang ke pasar mengajak orang untuk kembali ke hal yang benar ya. Ini juga jadi alasan ini kalau Bapak Ibu lihat ya di beberapa buku-buku kitab kuning gitu ada yang mengatakan bahwa Socrates itu nabi. Agak ekstrim sebenarnya. Dia mengatakan kan nabi banyak ya, Rasul itu 25 nabi banyak. Di Socratesnya dia bilang nabi. Bahkan dia bilang Socrates ini nabi Daud. Tapi sepertinya bukan, karena Socrates ini dalam beberapa cerita dari Plato itu dia homo, tak mungkin nabi Daud homo. Nah, jadi Socrates seperti itu. Setelah Socrates itu juga ada yang membicarakan eksistensialisme, yaitu Plato. Plato itu bicara eksistensialisme, mengatakan bahwa Socrates itu walaupun dia mati tapi dia hidup melalui diri saya. Bahkan di dalam beberapa buku Plato itu seperti Republik itu dikatakan bahwa saya itu Socrates ya. Dan ini juga jadi pembahasan orang. Ternyata Socrates itu nggak ada, yang ada itu cuma Plato. Plato memproduksi eksistensi Socrates dari buku-bukunya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa ahli eksistensial itu yang pertama kali adalah Plato. Nah, bergeser ke perkembangan sampai sekarang, pertama kali yang orang paling terkenal dengan eksistensialisme itu dulu itu Soren Kierkegaard namanya, Bu Leni, bapak ilmu besar Soren Kierkegaard. Nah, kalau kita coba lihat dalam tiga ahli tadi, yang sangat-sangat dekat dengan pembahasan Soren Kierkegaard itu Irvin Yalom. Jadi Bapak bahas ya, Irvin Yalom itu bahasanya itu dead eksistensialis ya. Menurut Irvin Yalom itu mati itu kunci eksistensialis. Kalau kita tidak tahu apa itu mati, kalau kita tidak paham bagaimana mati itu, maka kita tidak akan bisa eksis. Nah, Irvin Yalom itu sepakat sesuai dengan Soren Kierkegaard ya. Soren Kierkegaard ini menyatakan bahwa eksistensialisme itu biasanya hidup, yang namanya eksistensi itu tidak terkait dengan nyawa, tidak terkait dengan jasad. Bahkan banyak orang kata Soren Kierkegaard mati dan dia eksis. Dicontohkan di situ Nabi Isa, Yesus bagi mereka. Yesus itu mati dulu, baru dipakai ilmu, dipakai ajarannya, dibunuh dulu dengan orang, disalib dulu, baru dipakai oleh anggotanya ajaran-ajarannya. Jadi bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Irvin Yalom, yang dikatakan oleh Soren Kierkegaard tentang eksistensialisme itu tepat. Nah, sekarang berkembang dunia gitu, sampai ke Freud yang mulai memperkenalkan psikologi, psikoanalisis. Kebetulan sekretarisnya Freud namanya Otto Rank. Jadi Otto Rank ini dia sangat terpengaruh dengan Soren Kierkegaard. Dia sangat terpengaruh dengan eksistensialisme Soren Kierkegaard. Jadi Otto Rank ini setelah kematian Freud, Otto Rank ini mengembangkan sebuah pemikiran. Kebetulan salah satu temannya dalam mengembangkan pikiran itu Viktor Frank. Nah, disinilah mulai eksistensialisme psikologi dijalankan. Nah, walaupun dia mengatakan ya nantinya itu kan orang itu di Austria berkembangnya, mereka berkembangnya di Wina. Nah, ternyata ada yang mengatakan bahwa Erich Fromm, ini Bapak Ibu pernah dengar ya namanya Erich Fromm. Erich Fromm ini salah satu muridnya Freud juga. Erich Fromm itu dia besar ke Amerika, jadi setelah dia kaji ilmu Freud segala macamnya, dia ke Amerika. Nah, kebetulan nanti di Amerika akan bersentuhan dengan teorinya Abraham Maslow. Nah, di sini nanti mengapa muncul Abraham Maslow itu sebagai ahli eksistensial. Walaupun Abraham Maslow lebih dahulu daripada Erich Fromm, tapi intinya penyatuan eksistensialisme dengan humanistiknya Abraham Maslow itu Erich Fromm yang bekerja dalam bukunya yang berjudul Cinta, Agama, dan itulah Love, Die, ada bukunya gitu ya. Nah, jadi Otto Rank, kembali kita ke Eropa, Otto Rank dan Rollo May jadi mulai mengkaji yang namanya eksistensialisme. Nah, kebetulan sekali Victor Frank itu punya
gagasan yang berbeda dengan Otto Rank. Menurut Viktor Frank, eksistensialisme itu nggak harus mati. Dengan hidup kita bisa eksis. Sehingga ada teorinya tadi yang ini ya, Bang ya. Apa tadi teori Viktor Frank yang terkenal? Lupa. Ya, Agung dengar tadi yang dijelaskan oleh Bang Franky. Tapi di sini ya, saya pribadi memfokuskan bahwa eksistensialisme itu bisa dipandang dari berbagai sisi gitu ya. Kalau Irvin Yalom itu dikenal dengan negatif eksistensialis. Kebetulan Irvin Yalom ini masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang masih hidup. Jadi kalau mau belajar masih ada kesempatan. Tapi umur beliau udah 94 tahun. Jadi Irvin Yalom itu ternyata banyak, buku-buku Irvin Yalom itu banyak digunakan oleh mahasiswa di Al-Azhar Mesir. Mengkaji tentang fikih kematian. Jadi dia anggap gitu ya. Nah mungkin tadi Bang Hengki, mungkin saya dengar tadi beberapa kali, mungkin agak mungkin fokus Pak Hengki itu ke Viktor Frank dan Ronald May. Saya coba menjelaskan tentang Irvin Yalomnya. Jadi Irvin Yalom itu tadi ada kematian ya Bang ya, ada meaninglessness ya. Kemudian juga ada ada kematian, ada kebebasan, ada isolasi dan meaninglessness. Nah, di sini menariknya ya, Irvin Yalom ini memperkenalkan sebuah konsep di mana mati itulah sebenarnya yang membuat manusia itu eksis, tapi dalam arti yang sangat luas. Kalau Soren Kierkegaard bercerita, nggak apa-apa kita hidup di dunia itu tersiksa, menanggung dosa-dosa yang dialami oleh Yesus. Nanti setelah kita mati, kita akan senang, kita akan eksis. Jadi di dunia ini kita nggak ada eksisnya kita sebenarnya. Nah, Irvin Yalom punya pandangan berbeda. Menurut Irvin Yalom, di dunia sebenarnya eksistensi kita karena kita mengalami ketakutan terhadap kematian. Jadi Irvin Yalom beranggapan ketika kita tahu, ketika kita paham, ketika kita sadar akan kematian, itu sudah modal pertama kita eksis. Contoh Irvin Yalom yang paling terkenal itu adalah ketika mengajarkan anak-anak, bukan mengajarkan, kebetulan Irvin Yalom ini dia psikiatri ya, dia memang dokter. Jadi kata Irvin Yalom itu bagaimana Irvin Yalom mengajak anak-anak sekolah bawah, anak SD untuk belajar. Nah, Irvin Yalom mengajarnya dengan apa? Dengan mengajak dia untuk mentadabburi kematian. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ini ada bukunya Bapak Ibu. Kalau kita sempat membaca ya, tapi saya belum baca. Kebetulan adik saya punya bukunya, judulnya ketika Nietzsche menyapu. Jadi dia mengajak anak-anak kecil itu mentadabburi mati. Islam tidak melarang itu ya, Bang Hengki ya. Bahkan ketika kita diajak ke kuburan, mengapa kita pergi ziarah? Kita mentadabburi kematian. Kita mengintrospeksi diri kita tentang kematian. Jadi Irvin Yalom mengatakan bahwa anak-anak yang sadar, yang paham dengan kematian, biasanya lebih eksis kehidupannya. Nah, landasan pertama Irvin Yalom itu adalah dalam agama ya. Jadi dia mengambil cerita tentang Nabi Musa. Tapi mereka Moses ya. Konsepnya Moses. Jadi mereka mengambil tentang konsep Nabi Musa. Jadi katanya Nabi Musa itu dalam kajian Nasrani, dalam kajian Kristen, Nabi Musa itu lebih dulu diajarkan tentang mati. Jadi dalam kitab Talmud itu, dalam kitabnya orang Nabi Musa apa kitab Zabur ya? Ya Zabur. Enggak ya, Zabur Nabi Daud. Nabi Musa berarti kitabnya Taurat ya. Nah ya, jadi dalam Taurat itu ternyata kata orang Kristen ada perjanjian lama ya, itu memang pertama itu bercerita tentang kematian. Jadi Nabi Musa itu dulu dijelaskan tentang kematian. Mosesnya mereka itu dijelaskan tentang kematian, sehingga Nabi Musa itu bercerita tentang mati dulu. Jadi ayo kita ingat mati. Dari mengingat mati ini kita punya 3 pandangan selanjutnya menurut Irvin Yalom, yaitu pandangan akan kebebasan, kemudian pandangan akan isolasi ataupun terkungkungnya kita, dan pandangan tentang meaninglessness kita. Nah,
ketika kita sudah paham ya bahwa kita akan mati, di situ sudah menjadi modal menurut Allah bagaimana kita membebaskan diri kita. Apa itu bebas menurut kita? Dan apa itu terkungkung menurut kita? Apa itu pengisolasian oleh hidup kita? Nah, ini lebih dekat dengan ini, lebih dekat dengan konsep agama. Jadi kita coba analogikan dengan kehidupan kita, kehidupan kita di Islam. Jadi kita tahu bahwa kita akan mati. Di satu sisi kita akan paham bahwa kita bebas di dunia ini, kita bebas mau apa kita mau berbuat. Nggak ada konsepnya setelah mati, dan setelah kita paham mati maka kita bebas berbuat semuanya, mau zina terserah, mau riba terserah, mau maling terserah, mau melakukan apapun terserah. Nah, menurut Infinity Law ini juga bagian dari eksistensialis. Maaf, ini juga bagian dari eksistensi. Kalau dicontohkan ya, ketika kita melihat remaja mungkin yang hidupnya itu penuh dengan pergaulan bebas, zina dan segala macamnya, si remaja tadi dianggap remaja pezina, dan itu eksistensi bagi mereka. Lalu kita lihat ada remaja yang belajar, datang ke kafe belajar, gitu ya. Walaupun jarang saya lihat sih seperti itu. Banyak ke kafe pasti pacaran. Nah, dia akan dianggap sebagai remaja yang belajar. Ketika kita lihat ada remaja yang marahi orang tuanya, mukul orang tuanya, mau beli ini dan segala macamnya, eksistensi dia adalah seorang yang berdurhaka. Nah, jadi konsep freedom di sini adalah bagaimana kebebasan kita untuk melakukan apapun. Nah, itu juga membuat kita eksis menurut Law. Kemudian ada kedua, itu isolasi. Nah, di sini konsepnya adalah bagaimana kita mengekang, mengurung, mengikat apa yang kita miliki. Terkait dengan freedom tadi, nah apa yang menjadi ikatan itu bisa jadi ikatan itu bersumber dari lingkungan, bisa jadi dari norma, bisa jadi dari nilai-nilai yang kita anut. Oke, contoh kita kembali tadi ya, ada remaja yang zina mungkin gitu, dia hobinya zina. Mengapa dia zina? Konsep isolasi bagi dia apa? Dia tidak mau diikat, dia tidak mau terikat dengan agama mungkin ataupun norma masyarakat, tapi dia ingin terikat dengan norma yang dibuatnya sendiri, dengan nilai yang dibuatnya sendiri. Nah, apakah itu disebut dengan eksistensi? Iya, itu disebut dengan eksistensi. Jika seandainya ada orang atau remaja yang merasa saya dibiayai sekolah oleh orang tua saya harus selesai cepat, saya harus kuliah tepat waktu, saya harus selesai bekerja, dapat uang, nanti saya bahagiakan orang tua saya, maka isolasi yang dia bentuk adalah norma yang ada di masyarakat. Dan apakah itu eksistensi? Benar, itu eksistensi juga menurutnya loh. Nah, ini isolasi juga bagian dari eksistensi, freedom juga bagian dari eksistensi. Dua-duanya sama-sama berdasar pada kematian. Jika orang tidak ingat mati, biasanya dia lebih memilih dengan konsep freedom tanpa berkaitan dengan isolasi. Nah, kemudian ada gaya ketiga itu meaninglessness, tidak bermaknaan. Nah, dalam konsep tidak bermaknaan sebenarnya menurut Irvin Yalom, baik itu konsep freedom atau orang-orang yang eksis dengan freedomnya atau orang-orang yang eksis dengan isolasinya, itu sebenarnya sama-sama akan sampai pada konsep meaninglessness ataupun ketidakbermaknaan. Nah, akan tetapi ketidakbermaknaan di sini perlu kita garis bawahi ya, bukanlah bentuk dari taubat ya, bukan bentuk dari taubat sebenarnya, mungkin lebih luas konsepnya daripada taubat. Menurut Divina loh, meaninglessness ini bisa diartikan sebagai ketika remaja pezina tadi dia mulai sadar akan ketidakbermaknaan norma ataupun isolator tadi, maka itu juga meaninglessness. Dan ketika dia sudah sampai pada meaninglessness, remaja pezina tadi akan tetap jadi pezina kapanpun.
mungkin agak deterministik ya, tapi memang itu pandangannya, kita tidak bisa menyalahkan itu. Jadi kalau sudah menganggap ya saya sepertinya nggak ada artinya beragama, mungkin kita berkata orang seperti itu ya, ada dua arti sholat loh, ada dua arti dan sedekah, ada tidak sholat pakai agama lah, cukup lah agama itu dalam KTP saja. Nah, itu konsep yang meaninglessnya terhadap isolasi, terhadap sesuatu yang mengikat dirinya. Kemudian ada juga orang yang meaninglessness-nya terhadap freedom, di mana dia beranggapan ya udah, sepertinya saya sudah di jalan yang benar, nggak ada artinya saya seperti teman-teman saya yang berzina dan segala macamnya. Nah, ketika kita bertemu dengan meaninglessness itu, maka menurut si Irvin Yalom, eksistensialisme kita itu sudah sampai pada yang namanya eksistensi. Kita sudah menjadi pribadi, eksistensi itu sudah menjadi pribadi pada kita. Mungkin ada ya, misalnya kita contohkan terhadap koruptor misalkan, atau lebih kaitan dengan masalah saya terhadap LGBT ya, terhadap orang-orang LGBT. Orang-orang LGBT dalam konsep Irvin Yalom berarti meniadakan isolasi. Dia mengutamakan kebebasan dalam humanitas, terhadap kemanusiaan, terhadap rasa enaknya saja, tanpa dia berpikir tentang hukuman, tentang bagaimana nanti setelah mati dia bagaimana. Walaupun sebenarnya menurut Irvin Yalom, orang-orang yang berzina LGBT itu sebenarnya dia tahu dia akan mati, dia tahu itu, tapi dia beda memahami konsep kematian. Dia menganggap kematian itu mati udah habis, tanpa dia paham setelah mati ada lagi sesuatu gitu. Nah, gitu ya. Saya menambahkan sebagai apa yang dijelaskan oleh Pak Andi tadi terkait dengan eksistensialisme, tapi dalam pandangan Irvin Yalom. Ini juga ada pembahasan ya. Ada salah satu buku Eric Fromm, judulnya itu Roots, akar-akar kekerasan. Nah, ini juga akar-akar kekerasan itu juga membahas tentang konsep ini, tapi beda bahasa ya. Dalam akar-akar kekerasan itu dijelaskan oleh Eric Fromm mengapa banyak orang perang, mengapa terjadi perang dunia kedua, mengapa terjadi perang dunia pertama, mengapa terjadi perbudakan, mengapa terjadi pembunuhan. Itu pada dasarnya menurut Eric Fromm adalah eksistensi yang dibunuh, yang dibunuh tadi memperjuangkan eksistensinya, bahkan yang membunuh pun juga memperjuangkan eksistensinya. Itu banyak dipelajari oleh orang-orang teman-teman kita di buku. Oke, mungkin itu kita bahas. Saya kembalikan kepada siapa moderatornya, Bang? Bu Weni. Oke, silakan Weni. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Delima, Ibu Alfi, dan Ibu Leni tentang pemaparan yang dijelaskan tadi itu? Apakah sudah terjawab semua dari penjelasan dari Pak Agung dan Pak Hengki, Bu Delima, Bu Alfi, dan Bu Leni? Lengkap. Nah, Hengki yang nama tadi mungkin bisa di-share nanti Pak saya. Ibu coba angkat buku Ibu dari laptop. Nah. Dibilang tadi sebagai pokok dari tadi tolong karena itu menjadi Udah, Bun. Ibu, suara Ibu kekecilan, Bu. Udah di-share di PowerPoint yang di PowerPoint, Bun. Di PowerPoint kan udah di-share di grup. Udah ada. Ada. Pak? Udah. Ada. Pak kemarin pernah Bapak jelaskan gitu nah ya. Tapi saya catatkan itu. Dicatat lalu ada yang baru itu dicatat. Implikasi teori eksistensial itu kan ada kesadaran diri, kebebasan terhadap bimbingan konseling. Ada 6 atau 7 kemarin itu ya. Itu 6. apa ya? Ada 6 ya, 6. Pak ya? Yang eksistensial dan 6. 6 ya itu ya, Pak ya? Ya. Oh ya.
ada kesadaran diri, kebebasan bertanggung jawab, ketertutupan dalam kebutuhan itu dan lain-lainnya. Itu ya. Terima kasih. Sama-sama, Bun. Oh, ini berkomentar aja nih yang dibilang Ayu itu ya. Kita juga banyak baca penelitian tentang eksistensial ini yang humanistik ini tadi ya, humanistik. Nah, itu beberapa dia melakukan penelitian tentang apa tadi itu, tentang dibaca nih baru ngambil aja tapi belum dibaca. Konseling esensial meningkatkan makna hidup pada korban pelecehan seksual, kemudian pada mahasiswa membangkitkan harga diri mahasiswa, tapi yang humanistik kan gitu. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Agung panjang lebar, benar terus terang mungkin belum tersimak maksimal tadi. Kita lihat humanistik ini dia mengembangkan ada 4 poin utama, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, love atau cinta, dan hak diri. Itu tadi yang terlihat bahwa tadi dibilang salah satu kebutuhan dasar tadi Abraham Maslow yang mengembangkan tadi ada 5 tingkatan yang fisiologis, itu mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan. Ibu, maaf Ibu, suara Ibu tidak jelas. Halo. Balik lah Belum headset, juga Bu. jelas. Cukup dah. Pakai headset, Bu. Bu jaleh, Bu. Oh iya. Tidak. Waktu Ibu mengelek ke kanan tadi ya suara Ibu. Sebelahnya. Halo. Itu jale tuh. Nggak jaleh. Iya, itu jale tuh. Berarti sini mikrofonnya ya. Bisa jadi itu. Jadi kebutuhan ada tadi terapi esensial yang humanistik kan gitu. Jadi saya udah cari-cari juga. Mungkin bertanya nanti juga Pak Agung sekalian, Pak Engki. Jenis-jenis esensial ini apa saja kan gitu. Contohnya tadi ada kebutuhan esensial terapi esensial humanistik. Saya coba cari yang lain nggak ketemu, hanya humanistik aja kan gitu. Apakah ada esensial yang lain? Karena lihat di humanistik ini terlihat tadi ada 4 kelompok yang dijabarkannya. Ada fisiologis, ada kebutuhan keamanan, ada love, cinta tadi, kemudian adalah estimate. Esteem, harga diri kan gitu ya. Self esteem itu hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow itu Ibu. Itu ya. Di sana dia bilang ada esteem, tapi di sana harga diri kan gitu, self esteem gitu. Rasa cinta apabila ini terpenuhi dengan baik, nanti adalah dia merasa nyaman dan sebagainya. Di humanistik nampaknya dia menjelaskan kan gitu. Apakah ada eksistensial yang lain? Gitu. Kayak kemarin behavior, ada yang kognitif, ada yang emosional reality. Yang di ini ada yang lain nggak? Nah gitu mungkin Pak Engki, Pak Agung yang banyak membaca tentang esensial ini supaya kita paham juga kan gitu. Saya coba cari-cari tadi belum ketemu gitu. Terima kasih. Ayo Pak Agung, ada yang lain nggak Bu? 2 aja yang saya tahu Bu. Eksistensial terapi dan eksistensial humanistik terapi. Itu ya. Yang humanistik itu kalau di buku Kore itu dikembangkan oleh James Bugental. Tapi nggak tahu kalau dari pemahaman Pak Agung. Karena yang saya cuma baca referensi buku Korea. Ya gitu Pak Agung. Aku menambahkan juga, Bang. Iya. Ada bara esensial kok. Pak Agung.
freeze dia, membeku. Ibu Ayu coba ya Pak ya. Nah, mantap. Nah, Silakan kalau Mbak Ayu. kalau untuk eksistensial ini kalau menurut Ayu Apa tuh Pak Agung? Terus mantap, Pak. Waduh. Nah, lanjut Mbak Ayu lu. kalau menurut Ayu memang ada dua eksistensial. Yang pertama itu eksistensial terapi, yang kedua ada eksistensial yang humanistik terapi. Nah, yang untuk eksistensial terapi itu kan sudah dijabarkan oleh Pak Hengki dan ada juga tambahan dari Pak Agung ya. Dan untuk yang eksistensial humanistik terapi ini yang Ibu sampaikan tadi itu merupakan 5 hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama itu ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan kenyamanan, itu safety and security. Yang ketiga kebutuhan dicintai dan disayangi, itu ada love and belong. Yang keempat ada kebutuhan harga diri, itu ada self esteem. Dan yang kelima itu psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Nah, itu yang hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow yang Ibu tanya tadi. Dan untuk kelima hierarki kebutuhan itu Abraham Maslow menjelaskan ada beberapa penjabarannya, di mana untuk kebutuhan aktualisasi diri ini didukung oleh 17 meta kebutuhan. Nah, gitu katanya. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi, kata Abraham Maslow. Nah, yang 17 meta kebutuhan ini ada banyak ya, 17 metafisiologis ini. Jika mungkin nanti bisa saya share sama Ibu itu apa saja meta kebutuhannya. Dan untuk kebutuhan rasa aman atau safety and security ini merupakan hubungan dengan jaminan keamanan yang stabilitas, kemudian perlindungan, struktur dan keteraturan yang ada pada diri individu itu sendiri. Yang ketiga itu kebutuhan dicintai dan disayangi, itu love and belong. Nah, ini termasuk juga dari penjabaran dari Pak Hengki tadi, itu adanya rasa ingin dicintai. Nah, benar juga setelah saya pahami, berarti memang untuk teori eksistensial terapi ini begitu banyak pengembangnya, sehingga jika dilihat siapa pelopornya, siapa tokoh utamanya, itu pun kita jadi bingung. Jika dibandingkan dengan tahun, ya yang ibaratnya tahunnya memunculkan teori eksistensial ini adalah siapa tadi, Pak Franklin, siapa? Yo, Pak Frank. Victor Frankl. Nah, itu ya. Victor Frankl. Gitulah. Victor Frank. Victor Frank. Kan di Frank ya. Nah, berarti jika dilihat dari segi tahun itu Victor Frank, nah yang punya. Kemudian yang punya. Nah, kemudian dilanjutkan kepada kebutuhan harga diri. Nah, ini yang self esteem. Kalau dilihat self esteem berarti secara tidak langsung self esteem ini semua terapi kebanyakan memakai self esteem ini ya, menjelaskan tentang self esteem itu sendiri kalau mau Ayu lihat. Lanjut ke psychological needs ini merupakan kebutuhan dasar atau basic needs yang jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri. Nah, ini ada juga kaitannya dengan penjabaran dari Pak Hengki tadi tentang identitas diri. Jika identitas dirinya ini tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari individu itu sendiri. Mulai dari apakah dia mengambil identitas orang lain yang dijadikan ke identitas dirinya, sehingga itu tidak cocok dengan lingkungan tempat dia berada gitu. Kalau Ayu lihatnya seperti itu, Bu. Saya kembalikan ke kelompok. Terima kasih Bu Ayu. Ayo Bu Weni. Silakan Bu Weni.
Tadi aku lanjut yang tadi lah. Hilang tadi, astagfirullah. Lanjut lah. Ya, tentang ada berapa banyak sih eksistensialisme ya, pertanyaan Bunda Lima nih, Bu? Sebenarnya yang wajib, bukan yang wajib ya, yang dalam dunia kita, dalam konsep psikologi ataupun konseling, kita sebenarnya paham tentang dua itu ya. Ada eksistensialisme yang diadopsi oleh dunia terapi, kemudian ada eksistensialisme yang diadopsi oleh dunia humanistik. Secara konsep sebenarnya sama ya, antara eksistensialisme dalam konsep terapi ataupun eksistensialisme dalam konsep humanistik. Namun mungkin yang bisa menjelaskan ya, mungkin yang bisa menjelaskan secara konsep, sebenarnya eksistensialisme itu punya banyak aliran. Arti aliran di sini adalah cara pandang ya. Jadi sebelumnya itu mengapa eksistensialisme itu ada? Itu karena terjadi perlawanan ya terhadap kaum rasional. Mungkin kita juga seperti itu ya. Seperti kita kemarin waktu bahas Jean-Jacques Rousseau itu menyindir, bukan menyindir ya, bentrok, bukan menyindir, apa bahasa yang bagus itu, Bang? Ya, kita konformitas ya, terkait dengan Scopus dan segala macamnya ya. Itu sebenarnya eksistensialis sebenarnya. Itu usaha kita untuk mengeksistensial. Nah, konsep eksistensi ini mungkin yang harus kita pahami dulu ya. Eksistensi itu sebenarnya kalau kita bahasakan dalam apa ya? Dalam bahasa terjemahan mungkin eksis itu artinya hidup. Ya, Bu, eksis itu artinya hidup kan, Bu? Iya kan? Tapi ada bahasa sebenarnya yang sangat keren dan sebenarnya kita yang punya, dipakai oleh orang-orang terdahulu ya. Eksis, hidup ya, kalau eksis itu hidup, berarti sekedar hidup tuh eksis gitu. Tapi ada satu yang keren sih, istilah yang digunakan oleh Buya Hamka itu. Eksistensi itu kalau diterjemahkan oleh Buya Hamka itu adalah budi ya. Budi ini maknanya hidup dengan sadar. Kalau kita coba maknakan dalam konsep yang lebih luas, hidup dengan kesadaran, life with awareness. Jadi kalau kita coba menjadikan itu definisi, orang gila itu eksis nggak, Bu? Tidak eksis. Atau misalkan apa lagi ya, orang yang tidak sadar dia sedang ngapain itu tidak eksis. Orang yang susah itu tidak eksis. Orang yang kesurupan itu tidak eksis. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kontrol atas kesadarannya sendiri. Nah, itu sih konsep dasar tentang eksistensialis, Bu. Nah, sekarang gara-gara konsep yang sangat luas itu kan luas banget, Bu. Banyak aliran dari eksistensialis. Ada yang mengatakan bahwa lepas lari dari peraturan itu eksistensialis, mengikuti peraturan itu juga eksistensialis gitu. Jadi kalau ditanyakan ada berapa banyak sih aliran eksistensialis, banyak, Bu. Ada absurditas, ada vaksinasi, kemudian ada eksistensialisme agama, ada banyak sekali, Bu. Tapi sekali lagi kita kembalikan ya, intinya semua aliran eksistensialisme itu sebenarnya sudah disaring dan muncullah dua aliran yang bisa kita adopsi dalam dunia psikologi. Kalau kita berbicara tentang apa ya, Bu ya? Tadi baru Bana Agung dapet Ivan Illich itu tentang eksistensialisme juga, yang menolak tentang sekolah itu, yang menganggap sekolah itu yang membodohi, itu eksistensialis juga gitu. Jean-Jacques Rousseau itu eksistensialis juga. Jadi banyak sekali orang tuh dianggap sebagai eksistensialis ketika dia mengutamakan kita itu kalau mau eksis ya kita harus sadar dengan diri kita, hidup dengan kesadaran dan maksimalkan diri dengan kesadaran gitu. Itu sudah bagian dari eksistensialis. Mungkin nanti ada eksistensialis D5 gitu kan, aliran Ibu gitu kan, bisa jadi gitu. Bisa jadi, Bu, karena konsep eksistensialis yang sangat subjektif, bahkan ilmu eksistensialis itu dianggap sebagai ilmu yang intersubjektivitas. Lebih intersubjektivitas, kita sendiri bisa mensubjekkan diri kita. Bahkan orang-orang yang tidur di rumah itu dia bisa menganggap dirinya
Saya eksis. Kenapa saya eksis? Ya saya tidur di saat orang semuanya tidak ada yang tidur di rumah, di saat semua tidak ada yang nganggur, saya nganggur, berarti saya eksis. Saya menjadi orang yang lebih berbeda dengan orang lain. Itu eksis. Makanya gitu. itu ya, yang terkait pertanyaan Bu Alfi tadi ya, di masalah teknik ya, makanya di eksistensial terapi ini tidak ada teknik. Karena Ya. menurut eksistensial itu, kita sebagai konselor itu bisa mengembangkan sendiri. Kita boleh bereksperimen dengan teori atau teknik-teknik yang kita kembangkan. Jadi tidak ada teknik khusus seperti di pendekatan-pendekatan yang lain. Itu ya Pak Bu. Iya betul Bang. Setuju. Berarti yang konselor punya kebebasan, yang klien pun juga kayak gitu ya. Jadi menuju kebebasan gitu kan. Tapi Kebebasan itu Kak, untuk, ingat apa Kak? Ingat konsep isolasinya Kak, bahwa setiap manusia tuh punya konten-konten yang diisolasikan ke dirinya. Jadi ada orang, ada klien nanti yang menganggap saya, misalkan ini narkoba misalkan kan. Saya merasa dengan narkoba ini saya hidup. Nah berarti isolasi ini tuh mengisolasi dirinya dengan narkoba. Nah jadi kalau Abang pahami ya dalam pemahamannya Ivan Ilik loh, Irvin Yalom tadi. Ya Irvin Yalom tadi, kalau Abang coba ambil tuh, berarti dalam konsep Irvin Yalom, gimana konselor itu bertindak ketika konselor itu bisa mendefinisikan, membantu klien mendefinisikan meaninglessness itu. Jadi kalau konselor itu bisa bantu klien, apa sih yang ketidakberartian itu? Itu poinnya gitu, itu goals dari konselingnya. Keluar Pak Alfi. Lami yang dengar gue ngece keluar. Itu mungkin pandangan aku. Keren sih sebenarnya eksistensialis itu, tapi itu anak keterbatasan. Semuanya keren. Ya, ini Bu, keterbatasan kalau menurut Agung Bu, keterbatasan kita tuh karena kita enggak belajar filsafat dari S1. Iya. Itu kritik Agung sih Bu. Apalagi di zaman Ibu Mana tahu 20 tahun yang silam tuh. Makanya Agung gitu. Sekarang mulai mengenal, tapi rupanya asik mempelajari. Iya. Dan Iko Bang, tahu enggak Agung ketika berbicara dengan kawan-kawan, kebetulan Agung udah kenalan sekitar 4 atau 6 orang lah dari filsafat Institut Filsafat Indonesia Dwiga Karya itu 8 orang, sekitar 6 orang lah Agung kenal dengan orang-orang itu karena ada pernah ikut kegiatan dengan mereka, dan mereka tuh lebih paham tentang psikologi dan BK daripada kita gitu. Makanya patang Agung konsen ke Pak Sufiarma itu kan, Pak Sufiarma. Ya kita belajar filsafat BK ya Pak gitu. Kok kosong Wak gitu, gue bercerita dengan mereka, mereka tahu banyak tentang ilmu psikologi daripada Wak gitu. Kan kesal Wak gitu. Itu mungkin kembalikan. Banyak ilmu-ilmu filsafat itu yang bisa diinternalisasi dengan bimbingan konseling, itu kesimpulannya. Iya Bu, karena gitu Bu, filsafat itu dalam pendidikan, dunia pendidikan umumnya. Fokuslah ke konseling Bu. Filsafat itu kan proses kita untuk mencintai kebenaran kan, proses kita untuk membuktikan tentang kebenaran, sesuatu yang benar itu bagaimana. Berbicara tentang filsafat itu berarti berbicara tentang bagaimana manusia yang ideal. Nah, kalau kita bicara manusia ideal, konseling kan tujuan mengidealkan manusia. Case itu kan sebenarnya konsep ideal sebenarnya. Kehidupan efektif sehari-hari sebenarnya kan konsep ideal. Kemudian bagaimana kita lihat penyakit secara psikis dari manusia. Bahkan secara fisik juga dibahas di filsafat. Ya, itu kan tujuan kita dalam BK, menghindari manusia dari case T dan datang dan mengajak manusia masuk ke case. Jadi makanya Patang tuh pernah datang dari Prof Herman kalau nggak salah. BK itu sebenarnya nggak ada sistem khusus dalam keahlian itu. Karena ilmu BK itu ilmu umat. Setiap umat itu sebenarnya wajib belajar BK. Kenapa belajar BK? Dia tahu mana yang bana, mana yang batu, mana yang hindari, mana yang kepilaan. Itu sebenarnya konsepnya, makanya filsafat itu rakit dengan BK sebenarnya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang bisa kita diskusikan atau cukup? Cukup? Tapi asik kalau kuliah ada dosennya dan apa? Iya, Bahasa Minang. Tapi berjalan. Cukup. Tapi jangan lupa kan direkam. Ya. Ini sering terjadi gangguan sinyal kayak putus-putus gitu. Iya, saya pun seperti itu. Tapi yang direkam yang tadi Pak Agung masih terrecord enggak?
Masih Bang, itu masih tersimpan tuh Bang di dokumen. Melanjutkan ya berarti itu. Iya, nggak ada 2 file berarti. Oh, dua file. Iya. Baca cara menggabungkan begitu tuh. Kirim ke Agung Bang, biar aku masukkan ke apa? Aku gabungkan lewat apa? Lewat Adobe Illustrator. Adobe Premiere. Ada Premiere. Oke, sip. Pakai apa ngirim sekadang tuh file, Bro? Setuju sih. Baca nanti ya. Bapak siapa Ibu apa coba nama- Satu per 2. Apa? coba Pas di-cut satu- dulu rekamannya. jadi. Ini masih merecord. Sip. Udah ya. Recordnya saya berhentikan maksudnya.